Ada cawet. Ada cawet. Mohon maaf ya, saya pindah lagi karena ada cawet. Pokoknya intinya hidup itu harus sesuai dengan keadaan kita sendiri lah, kayak gitu, intinya kayak gitu. Jadi kalau misal belum ada, menurut saya ya, itu tidak akan pernah memaksakan sesuatu yang belum kita mampu, kayak gitu. Karena nguntet lah ya. Nguntet itu nyatil itu apa namanya? Nyatil itu cara kasar itu nyolong duitnya mamaku misal. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini ngeteh ya, tuh. Sambil makan cemilan, tuh ngeteh. Nah hari ini tadi aku ini belum mandi ya. Setiap pagi bikin video belum mandi. Basah juga, habis bersih nyapu ya. Ya namanya juga hidup di desa, hidup sebagai pengangguran ya. Jadi apa-apa juga dilakuin sendiri. Masalah bilang nikah atau enggak, maksudnya nikah atau belum nikah atau enggak itu ya urusan pribadi saya. Jadi hidup itu harus apa adanya. Aduh, ini ya, makan coklat dulu ya. Harus apa adanya, terus tidak usah mendadak. Ya pokoknya kalau apa namanya, hidup itu normal saja, maksudnya apa namanya, sesuai dengan kondisinya, itu akan lebih indah dan lebih nikmat ya. Terus kalau misal pokoknya hidup itu harus sesuai dengan keadaan kita sendiri lah, kayak gitu, intinya kayak gitu. Jadi kalau misal belum ada, menurut saya ya, itu tidak akan pernah memaksakan sesuatu yang belum kita mampu, kayak gitu. Itu kalau saya ya. Kalau orang lain kan saya tidak tahu, karena target setiap orang kan beda-beda. Jadi jangan pernah jangan pernah, apabila kita bisa, terus jangan pernah memandang rendah orang lain. Terus apabila kita misal contohnya bikin rumah itu ya, kalau kalian bisa ya alhamdulillah, kalau orang lain belum bisa ya harusnya didoakan yang baik, jangan malah terus dihina seperti itu. Terus ini pembelajarannya, ini pembelajaran aja, bukan menyindir, bukan atau apapun itu. Intinya kebahagiaan seseorang itu tidak ditentukan dengan, betul sekali yang kalian bilang tuh, materi atau segala pun, tapi materi bisa merubah segalanya gitu. Misal kita mau pergi kemana-mana, kalau nggak punya uang memang kita nggak bisa pergi kemana-mana. Misal ke Jakarta gitu ya, oh ya, hidup tuh jangan halu juga. Jangan halu. Jadi sebentar bilang ini, sebentar bilang itu namanya tidak konsisten di dalam hidupnya. Ambil ngopi, ambil ngeteh ya. Kayaknya silo banget di belakang ya. Di belakang silo karena pagarnya warnanya putih. Jadi silau men. Ini adalah sesuatu yang jarang banget saya lakukan, ngeteh di pagi hari sambil nyemil itu jarang banget. Kalau sarapan Arya mah tetap harus pakai nasi ya, harus nasi gitu baru sarapan. Kalau hanya untuk ngeteh ngopi itu sesuatu yang sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat berarti aku lagi menyempatkan bener-bener untuk pengen minum kayak gitu. Tapi kalau kopi malah lebih ke setahun sekali mungkin, kalau pas lagi kepengen, itu pun kadang-kadang nyeruput punya bapak dulu, almarhum bapakku. Kalau sengaja bikin tuh jarang banget bikin. Tapi kalau teh aku selalu bikin sendiri, walaupun tetap jarang juga, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali baru minum teh. Ini karena kemarin kan aku belanja keperluan untuk bapak, itu acara peringatan 1 tahunnya meninggalnya bapakku, Bapak Ahmad. Jadi kemarin kan beli teh yang lagi promo, katanya kan saya kemarin mau beli teh yang saset itu, yang produk warna biru itu kan. Nah tapi terus sama salesnya
dianjurin ke teh yang lagi promo itu, jadi lebih murah, isinya lebih banyak, jadi ya udahlah nggak masalah. Jadi akhirnya beli itu dan aku coba tehnya gitu. Begitu ya teman-teman ya, pokoknya harus tetap semangat. Buat yang berada di luar negeri semangat, kumpulin tabungan, bikin rumah, beli tanah. Yang di dalam negeri pun tetap harus semangat, kumpul dengan sanak saudara, dengan keluarga, dengan anak cucu, dengan suami, dengan istri. Pokoknya kumpul itu intinya kebahagiaan tidak diukur dengan uang, tapi uang bisa merubah segalanya gitu ya, karena segalanya perlu uang gitu ya. Jadi bergayalah sesuai isi kantong kita, itu ya kayaknya ya, bergayalah sesuai isi kantong kita. Begitu ya. Jadi tidak usah bergaya apabila kita belum mampu, apabila kita masih belum bisa, ya ditunda dulu kalau saya dan teman-teman saya gitu ya. Ada cawet. Ada cawet. Mohon maaf ya, saya pindah lagi karena ada cawet. Ini kalau kayak gini tuh jangan dikira saya nyindir siapapun itu ya, karena setiap orang juga berhak punya konten seperti ini, dan saya juga sering dengar orang berbicara seperti ini, jadi saya juga punya hak untuk berbicara seperti ini, mengutarakan pendapat saya dan apa yang saya alami gitu ya. Maksudnya kalau saya sih untuk mempunyai sesuatu atau membeli sesuatu atau apapun itu, kalau saya masih belum mampu, insya Allah saya tidak akan maksudnya memaksakan gitu ya. Dari dulu waktu saya masih sekolah juga, saya untuk memenuhi target saya juga harus nabung sendiri ya, dengan jatah uang saku dari mama, dari bapak itu aku sisihin gitu. Misal kadang-kadang kan kakekku tuh kan, adiknya kakekku kan dulu kan salah satu kondektur bis, jadi suatu saat aku naik bis yang kakekku kerja di situ ya nggak bayar. Nah itu uangnya aku tabung misal buat beli kamera, buat beli kaos, buat beli baju, sepatu gitu ya itu. Nah untuk beli sepatu yang mahal-mahal itu aku dulu kalau misal ada kakakku baru pulang kerja dari mana, aku minta beliin, baru dibeliin itu. Kalau enggak aku harus nabung sendiri kayak gitu. Jadi ya terlepas dari semuanya itu kan peran orang tua juga pastilah gitu, nggak mungkin enggak gitu. Tapi aku selalu istilahnya selalu punya tabungan mandiri sejak aku masih sekolah. Jadi waktu SD aku bantu-bantu mamaku, ya kasarnya nguntet lah ya. Nguntet itu nyatil itu apa namanya, nyatil itu cara kasar itu nyolong duitnya mamaku. Misal jatahku 100, aku ambil 500 kayak gitu, apa 250 kayak itu. Zaman dulu kan uang saku 50 aja udah banyak banget, saya ngambil 250 gitu kan, udah banyak banget itu, udah kayak tokek gitu namanya, udah kayak bos aja gitu, bisa traktir adik-adik anaknya bulik-bulik, traktir siapa gitu bisa zaman dulu. Nah waktu SMA itu aku setiap hari Minggu itu aku bantu-bantu di pasar, jadi aku juga menghasilkan uang sendiri. Setelah lulus SMA aku kuliah juga, aku kan setiap kenalanku kan banyak dari kalangan kondektur bis itu ya. Jadi saking banyaknya kenalan itu, kadang-kadang aku juga jalan-jalan kemana-mana juga nggak bayar, gratis ya. Jadi misal pas berangkat kuliah juga pulang pergi gratis. Jadi uang waktu itu aku dikasih uang belanja 10.000 kalau nggak salah, tahun 2002 itu ya, tahun 2000-an itu aku dikasih uang belanja 10.000 itu aku sisihkan karena pulang pergi gratis kan, naik bis waktu itu cuma 2.000 atau berapa lah itu, saya lupa, kayaknya 2.000 sih. Jadi ada sisa uang 6.000 tuh buat beli mendoan, beli tempe dages, buat minum es, kadang bisa buat beli soto zaman dahulu gitu ya. Itu udah wow banget gitu. Jadi sisanya kalau misal aku pulang pergi naik bisnya gratis, berarti kan utuh 10.000. Nah aku sisihkan buat makan siang. Habis itu kan aku kuliah dari pagi sampai dari siang jam 1 sampai jam 5 waktu itu ya, sampai jam 4 apa setengah 5 lah itu kuliahnya. Jadi
aku nanti makan siang, sampai sana kan makan siang karena aku berangkat kan jam 11 dari rumah, jam 11 jam 12 sampai sana karena aku ada jalan kaki. Zaman dulu kan kita naik bis lah, nggak belum punya motor yang 1 2 3 gitu, nggak, baru bapakku aja yang punya. Terus kalau aku bawa kemana-mana pasti bapakku juga keteteran untuk kerjaannya, jadi ngalahin naik bis aja gitu. Tapi ya kayak gitulah namanya kehidupan, juga bahagia aja gitu ya, fine fine aja gitu. Nah itu aku selalu sisain uang buat nabung. Nah di waktu itu aku jadi kalau misalnya ada jalan-jalan kemana ke tempat wisata tuh aku selalu bisa itu. Tapi tetap aja walaupun kita punya uang tetap aja minta sama orang tua, emang kita mau beli mau jalan-jalan, tapi kalau untuk beli kaos mamaku bapakku tuh nggak bakalan percaya gitu ya. Karena kalau saya setiap kali minta uang buat beli kaos tapi saya nggak pernah belanjain untuk kaosnya, nanti alasannya beli kaos padahal cuma ditabung buat beli, ngumpulin buat beli kamera. Jadi mama sama bapakku tuh nggak bakalan percaya kalau saya minta belikan kaos, jadi nggak bakalan dikasih gitu ya. Nah paling-paling ya kayak gitu, seringnya nipu-nipu aja, nipu orang tua sendiri, mau beli ini beli itu gitu ya. Nanti kan beli harganya, misal harganya 60.000, saya bilang 30.000. Nah yang 30.000 itu kalau belinya terlalu mahal itu kan nanti pasti dimarahin sama mama, boros-boros uang kayak gitu. Jadi kalau misal harganya 60.000 kita bilang aja 30.000 gitu. Tapi kalau ke buku kebalikan, kalau buku itu harganya 19.000, iya waktu dulu misal 12.000 saya kasih harga 20.000. Itu zaman dulu banget itu, kita sering nipu orang tua seperti itu. Jadi misal jadi kenakalan remajaku tuh ya seperti itulah. Tapi nggak pernah yang namanya mabok atau apapun gitu, nggak. Tapi misal ada uang, oh ya pernah aku mau naik gunung kan sama mamaku kan nggak boleh karena banyak banget berita yang naik gunung meninggal lah, terus hilang segala macam kayak gitu, tersesat di gunung. Jadi waktu itu aku kan udah izin sama mama nggak boleh, pokoknya nggak boleh naik gunung. Nah waktu itu aku tuh nyuruh temanku suruh datang ke rumah gitu ya, terus nanti suruh ngasihkan surat, besok ke Jogja bayarnya 25.000 waktu dulu ya, ke Jogja bayar 25.000, acaranya nggak usah disebutin ya, ke Jogja. Nah itu aku yang create sendiri, terus akhirnya temanku nurut, datang jauh-jauh dari Cilacap datang ke rumah sini naik bis. Aku sengaja pergi kan, nanti aku pergi ya gitu ya. Oh ya, terus habis itu aku pergi keluar, temanku datang ya. Zaman dulu kan belum ada handphone, jadi kita tidak bisa kong kali kong lewat WhatsApp atau apapun karena handphone aja nggak punya gitu, telepon aja nggak punya zaman dulu. Nah habis itu temanku datang nulis besok hari Minggu berangkat ke Jogja bayar 25.000. Nah padahal bayarnya cuma berapa, 10.000 atau berapa itu dulu zaman dulu ya, 20.000 apa 18.000 lah zaman dulu lah. Itu udah habis bolak-balik. Nah jadi aku masih sisa punya uang 7.000 kalau nggak salah, atau 10.000 lah gitu ya sisanya gitu ya. Nah 10.000 kalau dirasa-rasa buat uang saku kan kurang, jadi aku minta uang saku kan sama mamaku sama bapakku, dikasih kan. Terus habis itu di uangku sisanya banyak, uang sakunya ada, sisaan pembayaran juga ada. Itulah kenakalan saya dulu. Tapi itu kan untuk kegiatan positif juga ya, kegiatan aku pecinta alam ya. Waktu itu aku sering-sering naik gunung, jadi aku tim adventure-nya gitu ya. Jadi itulah ceritanya teman-teman ya. Jadi aku tuh nggak pernah sepi dalam kegiatan apapun. Aku juga aktif banget di pecinta alam, di pramuka, dan juga di itu. Nah setelah aku lulus kuliah juga itu aku pergi ke Batam kalau nggak salah. Itu waktu mau ke Malaysia tuh aku ketipu 5 juta. Habis itu ya 5 juta uang juga nggak kembali cuma 1 juta berapa lah, intinya 3 juta sekian lah ketipunya zaman dahulu. Nah saya terdampar di Batam selama 1 bulan. Saya disitu suruh kerja rodi ya, kerja nggak dibayar kan, cuma dikasih makan tiap hari, memang 1 hari 3 kali. Jadi kita makan suruh ambil sendiri di rumah makan Padang ya. Habis itu cuma makannya pakai kuah aja, paling nasi pakai kuah pakai tahu, udah itu tiap hari kayak gitu. Dan lama-lama aku tahu sendiri kan, aku kan orangnya
nggak terlalu kuat gitu ya, nggak rosa gitu. Jadi akhirnya kan uang aku tuh aku taruh di sempak. Uang aku taruh di sempak 2 juta berapa lah waktu itu ya, 2 juta sekian lah, 2.500.000 kalau nggak salah tuh. Aku kan dikasih uang saku sama mama 2.500.000. Nah waktu itu aku di sana beli handphone dari sisa uang mamaku itu ya. Nah sisanya masih ada, aku beliin buat tiket untuk pulang 2 orang ya, jadi 2 orang aku yang biayain. Sementara teman-teman yang lain tuh uangnya udah pada habis karena mereka ada yang judi, ada yang boros-boros karena mereka kan merokok semuanya kan, kalau aku kan enggak. Jadi aku tuh irit banget di sana. Makan ya udah seadanya dari bosnya gitu ya. Dan ya akhirnya aku bisa pulang sendiri, dan teman-temanku nyusul nunggu gajian dari sananya. Dan itu 1 bulan itu saya bener-bener real nggak digaji ya, real nggak digaji. Terus akhirnya pas orang-orang itu udah pulang, aku dititipin gaji 400.000. Zaman dulu itu aku kerja seharian ngaduk semen, pasang bawa-bawa kaso, pokoknya panas terik kayak gitu ya. Aku sampai setiap hari minum itu adem sari ya, biar badanku kan ringkih banget gitu waktu dulu kan. Aku untuk kondisi fisik itu kuat, tapi kalau udah kena panas, kena hujan kayak gitu kan, aduh aku ini banget, ringkih banget. Bukan sakit berat gitu, nggak, paling ya serak kayak gitu. Nah ya kan aku tiap hari minum larutan seperti itu. Nah teman-teman, itulah aku jadi teringat pokoknya, ini ajaran bapakku, kalau kamu masih belum mampu untuk membeli sesuatu ya lakukanlah dengan cara menabung dulu gitu ya. Itu pelajaran yang aku dapat dari bapakku almarhum dan juga mamaku ya. Jadi alhamdulillah di tahun aku punya usaha sendiri, aku bisa memenuhi keinginanku sendiri buat beli motor. Waktu itu tahun 2004 aku pertama kali punya motor atas hasil jerih payah keringatku sendiri. Nah terus yang kedua, aku tahun 2010 atau 2011 tuh aku juga beli 1 buah motor lagi ya, buat keperluan adikku sekolah. Terus ya gitu, sambil aku punya usaha, pas kebetulan bapakku juga bisnisnya juga bangkrut lah, kasarnya bangkrut. Akhirnya aku mengambil alih sampai sekarang, itu mengambil alih kedudukan sebagai kakak yang tertua, karena aku masih punya tanggung jawab adik satu lagi tuh, namanya Niki Pristiani atau ibunya Kirana, mamanya Kirana itu. Jadi alhamdulillah aku sempat punya tekad, pokoknya kalau adikku itu belum mentas ya, aku nggak akan nikah dulu. Waktu dulu aku janjinya seperti itu ya. Kenapa sampai sekarang saya belum nikah? Dan karena sempet banget aku tuh dilamar ya, ini udah 18 menit ya, nggak apa-apa ya. Sempet banget aku tuh dilamar sama ibu-ibu ya, maksudnya ibu itu ngelamarin anaknya gitu, dan aku tuh tidak tahu waktu itu aku nggak tahu. Aku dipanggil ke rumahnya dan dipojokin kayak gitu. Katanya ini ada 3 orang yang mau dengan anak saya, tinggal menunggu keputusan dari Mas Ari aja gitu ya. Aduh, saya sontak kaget dong. Terus saya bilang, Bu, saya sama anak ibu itu cuma ini, padahal ibu itu mamanya temanku itu ya, dia katanya sih bilang kalau mau bikin rumah di mana, kalau mau usaha apa kayak gitu, mungkin mau dibantu ya atau apalah. Tapi aku ya, karena aku juga nggak ini ya, aku masih ada tanggungan adikku sekolah. Terus ya pokoknya aku punya tanggungan sekolah lah ya, sekolah adikku itu. Jadi ya akhirnya aku urungkan niat kayak gitu, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang jadi ya sampai sekarang masih jomblo. Oke, kayaknya sekian dulu videonya, udah ngalor ngidul banget, udah 20 menit juga. Tetap berpikir positif ya. Pokoknya terima kasih buat yang selalu support Aryama Channel. Pokoknya ilmu yang aku berikan hari ini adalah bergayalah sesuai isi dompet kalian. Oke, tetap berpikir positif. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Aryama berikutnya ya. Dadah. Ini minum teh sampai adem.